saya akan utarakan dulu untuk tipsnya. Yang pertama, kenalan dulu deh sama diri sendiri. Kadang-kadang kita tuh suka lupa sama diri sendiri. Kayak tadi yang video saya sempat putar di awal ya. Saya bisa menghibur orang lain, tapi saya nggak bisa hibur diri saya sendiri. Saya tahu orang lain sukanya apa, tapi pas ditanya saya sukanya apa, saya bingung. Gitu. Saya tahu caranya membahagiakan orang lain, tapi saya nggak tahu gimana caranya membahagiakan diri saya sendiri. Saya tahu kelebihan orang lain, tapi saya nggak tahu kelebihan saya sendiri. Itu kebanyakan kayaknya orang mikir, ah masa sih orang bisa nggak kenal sama dirinya sendiri? Nah, ini itu kan diri itu sendiri gitu. Iya, tapi kebanyakan orang yang mengalami Down syndrome tidak mengenali dirinya sendiri karena dia terbiasa mengabaikan dirinya sendiri untuk bisa menampilkan tampilan yang selalu positif, selalu baik-baik saja. Nah, akibatnya dia tidak kenal dengan emosinya sendiri. Dia tidak kenal dengan sebenarnya aku tuh pengennya apa. Itu jadinya nggak kenal. Maka akan lebih baik harus sebaiknya mengenali dirinya sendiri. Coba dibikin list gitu ya. Dibikin list saya punya kelebihan apa, punya kekurangan apa. Tapi kalau saya biasanya saya wajibkan untuk menulis kelebihannya. Itu minimal deh, minimal 10 kelebihan. Kenapa yang kelebihan saya kasih wajib berapa banyak? Karena orang-orang yang mengalami Down syndrome cenderung akan sangat mudah menuliskan kekurangan. Nulis kekurangannya itu bisa banyak banget gitu ya, bisa sampai ganti-ganti halaman. Isinya kekurangan dia semua gitu. Tapi begitu suruh nulis kelebihan bingung. Emang saya ada lebihnya? Emang bagusnya saya apa? Emang saya ada sisi bagus di sebelah mana? Nggak ada. Makanya saya wajib harus nulis 10, paksain deh. Misalnya saya punya kepala masih nempel sama badan, itu juga masih kelebihan gitu ya. Ya rambut saya juga masih ada, juga itu bisa dibilang kelebihan. Saya masih bisa bicara, saya bisa dibilang kelebihan. Apapun itu kelebihan kecil sekalipun tetap harus dituliskan. Supaya kita kenal dulu sama kekurangannya itu sudah pasti kenal sekali gitu ya. Tetapi kelebihannya itu juga perlu dikenal, perlu tahu punya kelebihannya apa. Kemudian saya biasa juga suruh bikin daftar. Kamu kepengen apa? Apa yang Anda inginkan dalam hidupmu? Tuliskan minimal 5 misalnya. Gitu. Nanti kalau nggak ketemu 5, misalkan ketemunya cuma 2 atau 3, nanti next session kita akan ketemu lagi untuk diskusi tentang ini. Kamu harus punya goal sendiri yang benar-benar kamu yang mau, bukan yang orang lain mau. Kalau disuruh goalnya misalkan saya harus lulus S1, lulus S2, saya harus kerja di sini, kerja di situ, saya harus menikah, saya harus itu adalah goal saya. Iya, itu goal kamu, oke. Tapi benar-benar goal kamu ya, bukan goal yang diberikan orang sekitar kepada kamu dan wajib kamu jalankan dong. Saya minta kamu menulis goal yang benar-benar pengen kamu tulis, yang benar-benar pengen kamu capai. Yang kamu yang pengen, gitu. Bukan orang lain yang pengen, kamu yang pengen. Apa coba? Ayo dipikir yang benar. Itu aja biasanya agak susah tuh, gitu kan. Nggak ketemu seminggu itu dalam sesi berikutnya masih bingung gitu apa ya goal saya, karena saya terbiasa untuk mengikuti goal dari orang lain gitu, saya terbiasa untuk mengikuti goal yang orang lain sudah set untuk saya. Iya memang, tetapi coba sekarang dicari goal yang benar-benar yang Anda inginkan, yang mana coba. Coba dipikirkan benar-benar. Dengan mengabaikan orang lain punya kepengen, punya punya harapan apa sama kamu, abaikan dulu. Kamu sendiri pengennya apa? Kalau sudah bisa ketemu, nanti baru kita susun lagi cara-caranya apa aja nih untuk bisa mencapai goal itu. Gitu. Nah, kemudian setelah kenalan sama diri sendiri, kita harus set personal boundary. Nah, ini untuk beberapa orang di sini yang sudah saya kenal agak susah. Kenapa bisa susah bikin batasan personal sama orang lain? Susah, Bu, susah Ci, gitu ya. Kenapa? Nggak enak. Nggak enak saya soalnya. Masa saya begitu sih? Nanti kalau dia kecewa sama saya gimana? Kalau teman saya jadi marah sama saya gimana? Nah, jadi kamu maunya gimana? Jadi people pleaser? Jadi orang yang selalu menyenangkan orang lain? Iya, pengennya sih gitu. Oke. Tapi kamu sendiri senang nggak dengan gitu? Nyaman nggak kamu sama kondisimu? Ya enggak juga sih. Ya. Terus maunya gimana? Yang bagus adalah kamu tahu mana yang kamu inginkan, mana yang kamu mampu dengan yang orang lain harapkan pada kamu.
Jika kamu sudah tahu itu, bikin boundary-nya. Kamu mesti belajar bilang tidak. Nggak enak dong, harus enak, dienakin aja, kasih capek kalau perlu. Mesti dienakin dong. Karena apa? Karena kalau mau keluar dari dark syndrome ini, seseorang harus berani untuk mengatakan tidak, harus berani untuk mengatakan hal-hal yang tidak pernah dikatakan sebelumnya, untuk membela dirinya sendiri. Penderita dark syndrome tidak pernah membela dirinya sendiri. Dia akan selalu membela atau acap kali membela kepentingan orang di sekitar dia. Demi memuaskan orang lain, saya mengorbankan diri saya sendiri. Demi mencapai goal orang lain, saya mengorbankan goal saya sendiri. Pada akhirnya, saya jadinya nggak punya apa-apa. Yang saya punya hanyalah persembahan untuk orang lain. Saya sendiri ibaratnya rumah gitu ya, halaman saya diinjek-injek. Ini halaman saya tuh nggak pernah bersih. Halaman saya selalu diinjek-injek. Sedangkan halaman orang lain pada bersih dan rapi gitu. Ujung-ujungnya orang lain ngatain saya juga, ya halaman lu jelek sih, kotor. Padahal mereka-mereka juga yang injek-injek. Kenapa? Karena tidak punya batasan personal dengan orang lain. Kita harus tahu kapan kita mengatakan iya, kapan kita mengatakan tidak. Kapan saya boleh mengizinkan orang lain menyuruh saya, ya, dan kapan saya tidak ingin disuruh untuk melakukan hal itu. Saya harus belajar untuk menghargai boundary saya sendiri. Saya harus belajar bahwa saya juga manusia dan saya juga harus menghargai batasan saya. Gitu. Jadi setelah kenalan sama diri sendiri, tahu kita tuh maunya apa, set pagernya. Sekarang harus bikin pagar. Jadi habis habis tahu oh rumah saya begini, kita bikin pagar untuk menjaga rumahnya, gitu istilahnya. Jadi kita bikin batasan dengan orang lain. Kita mesti tahu kapan iya dan kapan tidak, kapan mengizinkan dan kapan menolak. Kemudian yang ketiga, bikin personal time. Kapan saya mau diganggu? Kapan saya tidak mau diganggu? Kapan saya akan melakukan itu, ataupun nanti saya akan melakukan itu. Kadang-kadang kalau kita disuruh sama orang lain, nggak enak juga nih kan, nggak enak nolaknya, ya udahlah, lakuin dulu deh. Yang punya orang terus dilakuin, punya kita sendiri kerjaan kita jadinya terabaikan. Gitu. Kenapa? Karena kita tidak punya personal time. Gitu. Kita tidak punya waktu untuk set bahwa saya jam segini itu waktu saya untuk istirahat. Kamu tidak boleh ganggu saya. Jam segitu saya oke, saya melayani pekerjaan saya gitu ya. Jadi set personal time. Tahu kapan Anda bisa di reach sama orang lain, kapan tidak. Gitu. Ini kok kesannya jadi galak ya gitu ya. Ya emang harus galak. Kenapa? Kenapa harus galak? Bukan galak sih sebenarnya, tegas ya. Kenapa harus tegas? Kita hidup kan sama diri kita sendiri sampai kita mati. Gitu. Jadi kita mesti belain diri kita sendiri lebih keras daripada orang lain. Orang lain mungkin bela, tapi apakah itu intensif? Mereka pada akhirnya akan membela diri mereka sendiri. Terus apa yang terjadi dengan Anda? Apa yang terjadi dengan penderita dark syndrome? Siapa yang membela dia? Dia harus diajari untuk membela dirinya sendiri. Bukan galak, bukan kasar, tapi tegas. Harus tahu kapan iya dan kapan tidak. Kemudian yang keempat, cintai diri sendiri ya. Ini pasti sudah harus cinta sama diri sendiri. Kalau Anda, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan cinta dari orang lain yang tulus gitu ya, kalau bahkan kita aja nggak cinta sama diri sendiri. Kadang-kadang orang suka bilang, ada beberapa klien gitu ya, saya kok dapat pasangannya gini-gini mulu ya, yang terus-menerus mengkhianati saya. Saya ini pasangan udah ganti-ganti pasangan, ganti-ganti pacar, dapatnya tuh yang gitu-gitu terus, selingkuh lagi. Yang saya tanya biasanya sama dia, kamu merasa kamu punya apa? Punya apa ya? Saya nggak punya apa-apa. Ya itu yang mesti dicari. Nggak mungkin kamu nggak punya apa-apa. Saya sebagai orang luar saya bisa lihat misalkan perempuan ya misalnya ya, kamu cantik, badan kamu oke, kamu punya pekerjaan. Kenapa kamu tidak merasa kamu punya sesuatu yang baik untuk bisa dicintai orang lain? Segalanya, kenapa orang lain susah mencintai Anda? Karena Anda juga tidak mencintai diri sendiri. Jadi coba belajar buat cinta sama diri sendiri dulu. Makanya kan tadi kan kenalan gitu ya, kenalan sama diri sendiri. Set personal time gitu kan.
itu untuk supaya bisa pelan-pelan belajar sayang sama diri sendiri, supaya bisa tegas bilang say yes sama no-nya itu bisa tegas karena kita sudah cinta sayang sama diri sendiri. Kemudian belajar komunikasi asertif, ini tadi berhubungan ya sama yang bikin personal boundary sama personal time. Belajar untuk bilang iya ketika memang iya, dan belajar untuk bilang tidak tapi tetap dengan kata-kata dan olahan kalimat yang baik, yang tidak berpotensi memutuskan hubungan kita sama orang lain gitu ya. Belajar komunikasi, kita belajar untuk kasih tahu kita punya pendapatnya apa gitu ya. Bagi sama atasan gitu ya, sama rekan kerja yang kita harus berhubungan banyak sama dia, kita nggak bisa mentah-mentah bilang nggak mau gitu, mungkin kita mesti kasih alasan tapi harus yang masuk akal, tetapi tetap mesti kita kasih tahu pandangan kita seperti apa, mengutarakan apa adanya, komunikasinya yang asertif. Kemudian kalau komunikasi asertif ini sebenarnya sudah pernah, nanti mungkin ada lagi kali ya, kayaknya akan ada nanti di media oral lagi untuk belajar untuk komunikasi asertif bersama Bu Heni itu trainernya. Nah kemudian yang berikutnya ada me time dan self reward. Me time itu bukan cuma melakukan kegiatan sendiri ya, bukan ya, tetapi melakukan kegiatan itu sendiri plus berkomunikasi dengan diri sendiri. Kayak orang gila dong Bu gitu ya, enggak, beda. Ini maksudnya kita mesti uh, ngobrol sama diri sendiri, gimana ya nih ya, kita udah hidup sekian lama, kita mau udah ngapain aja, kita mau ngapa lagi. Oh ya kita punya masalah ini nih, gimana ya masalah ini kita mau beresin ya, kita bisa ngapain ya kira-kira, minta bantuan siapa, atau mau bantu sendiri dengan cara apa ya kira-kira. Jadi ngobrol deep talk dengan diri sendiri itu benar-benar baru me time. Kalau sama ini orang-orang bilang me time itu pergi ke spa gitu ya, ya itu perawatan diri namanya, bukan me time, bukan itu. Me time itu benar-benar intensif berhubungan dengan diri sendiri, gitu. Ngobrol sama diri sendiri. Tanya kita lagi ada pengen apa, harus gimana memenuhinya, dan sebagainya. Ngobrol benar-benar sama diri sendiri itu me time. Kemudian self reward ya. Self reward itu tidak harus self reward itu menurut saya justru harus berbentuk sesuatu yang bisa dilihat. Jadi mungkin benda gitu ya. Jangan makanan, kok makanan habis itu dimakan selesai gitu ya. Self reward itu bukan makan, bukan minum gitu. Tapi bukan juga misalkan yang apa namanya pergi berlibur ke tempat yang kita suka misalnya gitu ya. Itu self reward ya kan, nanti jangan lupa fotonya supaya bisa diingat gitu. Ini loh di bulan segini tahun segini gue pernah menghadiahi diri gue sendiri ini gitu. Itu namanya self reward. Itu kenapa mesti berbentuk fisik, kenapa mesti harus bisa dilihat, supaya karena manusia itu cenderungnya kebanyakan visual. Untuk bisa diproses dalam memori kita itu harus ada sesuatu yang visual supaya bisa dilihat, diproses dalam otak kita, kemudian masuk ke dalam memori kita, disimpan. Itu suatu hari nanti kita lupa bisa diingat lagi karena ada bentuk barangnya gitu. Kayak kenapa saya nggak bilang self reward itu makan, minum, beli makanan, beli minuman, ya itu self reward sederhana lah. Tapi kalau mau bikin yang lebih meaningful itu dengan barangnya juga sebenarnya jangan yang apa ya seasonal gitu, kayak misalkan beli self rewardnya beli handphone terbaru, ya dipakainya sampai berapa, paling sampai 2-3 tahun, paling lama 4 tahun deh, habis itu kan ganti gitu. Ya bisa sih dikenang gitu, tapi kan nggak terus-terusan digunakan. Jadi kalau bisa sesuatu yang sifatnya bisa dikenang bertahan lama, itu dibeli karena apa? Karena kita suka, atau sebagai hadiah pada diri sendiri karena kita sudah berhasil melakukan ini dan itu. Gitu. Itu namanya self reward. Kemudian yang berikutnya, kalau memang mengalami dark syndrome, lebih baik media sosial memang dijauhkan dulu untuk sementara waktu. Detox ya, detox sosial media nih. Beberapa artis segala macam ada yang suka melakukan itu ya. Saya close dulu dari sosial media, saya menjauh dulu dari sosial media. Gitu. Karena memang sosial media tuh makin kesini makin toksik sih, karena memperlihatkan hal-hal yang kadang over ya. Jadi memancing seseorang untuk menjadi menyukai orang di luar sana, tapi tidak menyukai dirinya sendiri, karena selalu menganggap dirinya itu lebih rendah dibandingkan orang lain. Jadi lebih baik dijauhi dulu sementara waktu. Kemudian batasi screen time, ini ya berhubungan dengan sosial media. Kalau bisa lebih banyak misalkan baca buku, gitu ya. Kemudian
kemudian pergi misalkan rekreasi ke taman, hirup udara segar gitu. Screen time juga dibatasi supaya nggak terlalu banyak berkoneksi dengan hal-hal yang seperti itu. Relaksasi, ya itu untuk menenangkan pikiran nih. Relaksasi ini bisa dilakukan ketika poin yang apa namanya, yang bagian me time itu. Yang bagian me time itu bisa dilakukan sambil relaksasi. Jadi sambil me time, sambil ngobrol sama diri sendiri, sambil relaksasi. Gitu. Supaya tenang dan fokus. Kemudian terakhir, kalau memang sudah kesulitan melakukan semua ini sendirian, artinya kok ya saya udah berusaha melakukan semua tadi di atas, tapi kok yang nggak kelar-kelar gitu ya. Kenapa kok begini-begini melulu kayak nggak jalan. Berarti Anda sudah membutuhkan yang sudah lebih di atas itu, membutuhkan konseling.